Kabur aja deh. Iya, kabur aja biar kita nggak gaduh. Kenapa pejabat itu tidak boleh bersikap negatif terhadap koreksi? Nomor satu, dia mengeluarkan itu pakai uang rakyat. Rakyat mengkoreksi kok nggak boleh? Kalau itu uang sendiri, uang dia sendiri, salah, boleh. Kamu nggak usah koreksi. Uang saya. Tapi ini bukan uang dia. Karena bukan uang dia, dia tidak boleh marah pada orang yang mengkoreksi dan mengkritik. Nggak boleh. Nggak boleh. Justru harus sebaliknya. Ini adalah uang yang harus dipertanggungjawabkan. Karena itu kalau penganggarannya meleset, tidak sesuai, harus terbuka untuk koreksi. Dan bagi rakyat, jangan pernah takut untuk mengkritik. Jangan pernah takut untuk mengkoreksi. MBG bermanfaat atau tidak? Waduh, Pak, yang di belakang tuh Pak, yang di belakang bilang waduh tuh. Janji lo Pak Presiden mendengarkan suara rakyat. Itulah suara rakyat Pak, suara rakyat Pak. Bapak dulu kampanye selalu bilang kan, dengarkan suara rakyat, itu suara rakyat Pak. Dengarkan Pak, tolong. Ini bukan soal membela buruh, ini soal menegakkan perintah pertama konstitusi. Bahwa kita semua mendirikan republik ini untuk sebuah kalimat, menengok ke depan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau melakukan pemilihan, mau menengok apa yang akan terjadi besok, tidak bisa kita melihat janji hari ini, tapi tengoklah apa yang sudah dikerjakan di masa lalu. Ya, prediktor terbaik atas perilaku masa depan adalah perilaku masa lalu. Bila di masa lalunya tidak peduli, jangan harap besok peduli. Bila di masa lalunya memperjuangkan, insya Allah besok akan memperjuangkan. Ini adalah pola. Karena itulah kenapa kita bicara tentang rekam jejak, bicara tentang apa yang digunakan ketika menjalankan amanat di masa lalu sebagai prediktor apa yang akan dikerjakan di masa depan. Dan terkait dengan urusan ini, kita semua menyaksikan bahwa yang dibutuhkan untuk Indonesia maju, Indonesia bisa sejahtera, Indonesia bisa merasakan sebuah perasaan keadilan adalah keputusan-keputusan yang mendasarkan kepada prinsip kesetaraan, prinsip keadilan. Itu yang dibutuhkan. Karena itu yang membuat kita bisa maju. Nah, seringkali kita menghadapi tantangan. Kenapa tantangan? Ada sebagian yang sudah maju berkembang, ketika sudah maju berkembang tidak mau memikirkan yang belum maju, sudah mikirin diri sendiri. Tapi kita juga rasanya sering begitu. Ini observasi nih Pak. Saya kalau hadir di sebuah acara, seringkali habis acara selesai terus kita foto-foto, betul ya? Foto-foto nih, panis kita foto, rebutan foto-foto. Ramai betul kalau rebutan foto-foto itu. Dan pada saat ramai rebutan foto-foto itu, kemudian tidak lama ada yang bilang, udah, panis capek. Saya perhatikan siapa yang bilang, yang sudah selesai selfie. Iya. Yang bilang udah cukup, itu yang udah selesai. Yang belum ini loh, saya kapan gilirannya? Betul nggak? Bapak Ibu sekalian, di Republik ini banyak yang sudah sejahtera. Jangan lupakan mereka yang sedang berjuang untuk menuju sejahtera. Jangan karena sudah sejahtera udah ya. Dulu nggak apa-apa diatur adil, sekarang udah ya, saya sudah makmur nih, ya. Sekarang kita tidak bicara keadilan lagi, jangan. Karena banyak Republik ini giliran untuk naik kelas. Itulah yang kemudian menjadi prinsip. Jadi kemarin ketika kami bertugas di Jakarta, saya cerita sedikit boleh ya? Ada kode jam, ada pada 5 menit juga, baik. Ini prinsip kesetaraan katanya, 5 menit semua. Tapi gini, saya cerita sedikit. Kita semua yang memegang amanah selalu harus mengambil keputusan. Karena tugas pemimpin sesungguhnya adalah membuat keputusan. Itulah tugasnya. Diberikan kewenangan untuk dia mengambil keputusan. Karena itu harus kita memiliki prinsip apa yang digunakan kalau mengambil keputusan. Dasarnya apa? Dan saya sering sampaikan berkali-kali. Di dalam mengambil keputusan, kami di Jakarta mencoba menggunakan 4 pegangan. Nomor 1, prinsip keadilan dan kesetaraan. Nomor 1, prinsip keadilan. Nomor 2, akal sehat, data, fakta. Ini nomor 2. Nomor 3, kepentingan umum, kepentingan bersama, kepentingan publik. Yang keempat, undang-undang, aturan, regulasi. Urutannya begitu. Kalau urutannya dibalik, Bapak sekalian, kita akan ketemu aturan, undang-undang yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan, yang tidak sesuai dengan akal sehat, yang tidak sesuai dengan kepentingan publik. Selesai, 3 yang lain hilang kalau urutannya diubah. Nah, kita sering menemukan situasi begitu. Saya beri contoh. Di tahun 2020 kita terhantam COVID. Kita ingat ya semua COVID. Jadi banyak perekonomian kita kontraksi mengecil. Apa yang terjadi kemudian? Kemudian diambil keputusan. Karena setiap akhir bulan Oktober selalu ada keputusan soal
UMP. Kita selalu diskusi nih soal UMP. Dan seperti ceritakan tadi Pak Arief, bahwa kalau udah bicara UMP itu kita serius. Kita bukan bicara di depan publik saja, kita bicara percakapan serius dengan teman-teman tokoh buruh dan juga dengan pengusaha. Dan kami sampaikan, kita ingin cari jalan keluar yang adil, yang fair, bicara dengan semuanya. Ini teman-teman semua jadi saksinya lah apa proses perjalanan. Dan pada saat itu dikatakan bahwa UMP-nya tidak naik. Kenapa? Karena perekonomian mengalami kontraksi. Saya katakan iya benar, perekonomian kontraksi, tapi tidak semua sektor mengalami kontraksi. Kalau dibuat grafik, ada yang turun, ada yang naik. Perusahaan yang membuat masker, wah naik sekali. Perusahaan di sektor kesehatan naik semua. Kenapa di sektor yang naik buruhnya tidak boleh mengalami peningkatan upah? Harus mereka mendapatkan kesempatan. Karena apa? Lawang pemilik perusahaan yang mengalami lonjakan keuntungan, lah kok yang bekerja tidak boleh merasakan bagian dari kerjanya untuk mendapatkan porsinya? Betul tidak? Jakarta menjadi satu-satunya provinsi yang membuat kebijakan UMP asimetrik. Tidak sama, tergantung sektor. Sektor perhotelan, ya tentu saja tutup hotelnya. Sektor kuliner tutup. Tapi kalau sektornya kesehatan, itu booming sebagai kegiatan ekonomi. Saya berikan contoh, kalau kita menggunakan prinsipnya nomor 4 saja, maka keadilan hilang, akal sehat hilang, kepentingan publik hilang. Itu yang kita coba kerjakan di Jakarta. Dan itu juga yang nanti akan jadi pegangan ketika bicara ke depan. Kalau yang peristiwa tahun 2021, UMP kita yang berbeda dengan kebijakan nasional, semuanya sudah tahu itu. Saya tidak perlu ceritakan. Tapi kita ingin mengambil posisi yang jelas, sikapnya begitu. Dan saya cerita sedikit nih, di akhir tahun 2021 kami undang para pengusaha-pengusaha di Jakarta. Cara mengundangnya bagaimana? Kami undang 50 pembayar pajak terbesar di Jakarta. Jadi yang diundang bukan asosiasinya, tapi 50 pembayar pajak terbesar. Kan udah jelas nih, paling gede nih. Dan semua datang dengan pertanyaan kebijakan gubernur soal UMP. Jadi di dalam ruangan makan malam, saya sampaikan kepada semua Bapak Ibu sekalian, kita berada di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta. Lokasi kita hanya 1 kilometer kurang lebih dari Gedung Pancasila, di mana gedung itu lokasi para pendiri Republik berkumpul, bermusyawarah. Saya ingin ingatkan pada semua, yang berkumpul di ruangan itu pada saat Republik ini didirikan adalah orang-orang yang secara sosial ekonomi makmur, secara keterdidikan amat terdidik. Di saat 95% penduduk kita buta huruf, mereka cendekiawan, mereka berasal dari kalangan yang secara sosial ekonomi tinggi. Tapi apa yang mereka susun? Mereka menyusun sebuah republik baru yang mengandalkan pada prinsip keadilan. Republik ini didirikan dengan niat untuk satu, menggulung kolonialisme, yang kedua, menggelar keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita sekarang berada 1 kilometer di tempat itu, berkumpul di sini. Yang ada di ruangan ini, semuanya adalah orang-orang yang sudah merasakan manfaat kemerdekaan. Yuk kita tengok 50 tahun yang lalu kita berada di mana, 40 tahun yang lalu kita berada di mana, rumahnya seperti apa, kendaraannya seperti apa, bisa nggak nyekolahin anak di mana-mana. 50 tahun lalu, 40 tahun lalu, kita semua yang di ruangan ini bukan siapa-siapa. Republik ini telah memberikan kepada kita semua yang berada di ruangan ini kesempatan untuk merasakan kesejahteraan. Sekarang saatnya kita dalam situasi begini mengambil sikap, bukan sekedar mengikuti peraturan, mengambil sikap. Apakah saya mau ambil tanggung jawab sebagai bagian yang ikut melunasi janji kemerdekaan, atau saya hanya menjadi bagian yang egois memikirkan diri kita sendiri? Pertanyaan itu dijawab oleh kita semua, karena kita berada di tempat ini sebagai yang bertanggung jawab. Dan itu unik, di ujung malah semuanya memahami, menyetujui. Ini semua saya ingin sampaikan, bahwa kita bukan hanya berdebat regulasi. Mari kita tengok, kita sebenarnya mulai dari sebuah niat baik, bersama-sama meraih sebuah negara, sebuah masyarakat yang merasakan keadilan yang setara. Itulah kemudian suasananya berubah dari semula yang kita sekarang turunan dari itu, yang saya rasa kita perlu kerjakan sama-sama dan urgen ini, mengedepankan transparansi dalam semua pengambilan kebijakan. Transparansi itu akan memastikan rakyat hadir mengawasi. Transparansi itu memastikan negara bisa menunjukkan kepada rakyat apa saja yang dikerjakan. Transparansi ini kunci. Kalau ada transparansi, maka kita semua bisa bicara dengan data. Dan pemerintah pun ketika menjelaskan kebijakan menggunakan data. Jadi transparansi ini harus dikembalikan Bapak sekalian. Karena hari ini kita menyaksikan
banyak kebijakan dibuat yang kita tidak tahu prosesnya. Kita tidak tahu prosesnya, tahu-tahu muncul sebagai kebijakan. Dan ini PR yang mendasar penting. Yang ketiga yang saya sampaikan di sini adalah kembalikan meritokrasi di dalam pemerintahan dan kehidupan bernegara. Posisi diberikan pada yang berprestasi, bukan diberikan karena koneksi. Dan kita tahu banyak sekali hari ini diberikan tanggung jawab bukan karena kompetensi, bukan karena prestasi, tapi karena koneksi. Kapan negeri ini maju kalau tugas-tugas publik diberikan kepada orang-orang yang kompetensinya tidak nyambung, apalagi kompetensinya di bawah standar, diiringi dengan koneksi yang kuat. Akhirnya negara tidak bekerja untuk kepentingan publik, tapi negara bekerja untuk kepentingan koneksi-koneksi yang ada. Halo teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Ini menarik sekali teman. Bagaimana ya Anies Baswedan mantan Capres 2024 ini teman-teman sangat luar biasa ya kan. Sangat visioner teman. Dilawan para lawan politik dari kiri kanan, depan belakang, atas bawah. Beliau tetap oke-oke saja ya kan. Beliau tetap santai-santai saja teman-teman. Inilah hebatnya Anies Baswedan ya. Apalagi kemarin ya disindir oleh Prabowo Subianto. Kalau mau kabur saja ke Yaman. Dan ini banyak sekali yang memprediksi bahwa ucapan dari Prabowo ini teman-teman ya menyindir Anies Baswedan. Kok ke Yaman ya kan? Kenapa enggak ke Korea aja? Misalnya kalau mau kabur aja ke Jepang misalnya kan, ke negara-negara maju teman-teman. Ya kenapa kok harus Yaman ya kan? Dan ini kan jadi pertanyaan karena selama ini ya para buzzer, para termul ya pasti menyindir Anies itu dengan Yaman, teman-teman. Kata-kata Yaman. Saya tidak ngerti ya kenapa kok ada kata-kata Yaman. Ini selalu para termul ataupun buzzer-buzzer ya menyindir para anak-anak Abah atau Anies Baswedan ya dengan nyaman teman atau Yaman teman. Jadi sekelas Pak Prabowo mengatakan kabur aja ke Yaman ya kan. Ini kan menjadi sebuah tanda tanya besar. Kenapa ya kan? Ya kan, dan kalau kita melihat memang ya suhu politik di negara kita ini teman-teman betul-betul dinamis ya, bisa berubah kapan saja, bisa panas, bisa dingin. Apalagi menjelang Pilpres 2029 ya. Tentu banyak sekali dinamika yang ada di masyarakat ataupun yang ada di para elit-elit kita teman. Kalau kita lihat Anies ya, berbicara soal Anies, tentu beliau ini sekarang berada di luar pemerintah ya. Namun beliau selalu berkontribusi ya untuk bangsa dan negara lewat apa yang ia kerjakan, baik dalam profesinya sebagai seorang dosen, profesinya sebagai seorang pengajar, ya, dan memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada generasi-generasi penerus bangsa, teman-teman. Apalagi Anies Baswedan saat ini mendirikan organisasi-organisasi sosial, ya, aksi bersama yang kemudian ini bahkan sudah bergerak membangun sebuah jembatan ya bagi masyarakat. Ini kan sebuah langkah-langkah jenius yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Langkah-langkah jenius yang dilakukan oleh Anies ya untuk bisa berkontribusi untuk negara ya kan. Dan ini sangat luar biasa menurut saya. Apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan ya sangat-sangat luar biasa, teman-teman. Dan kalau kita melihat ya bagaimana di hari May Day kemarin, ya, Anies pidato di hari May Day, teman-teman, atau hari buruh. Prabowo juga menghadiri hari buruh, ya.
bersama dengan para buruh. Namun berbeda kali ini ya, buruhnya dapat bansos, teman. Ini kok seperti kampanye ya kan. Ini buruhnya dapat bansos, teman-teman. Jadi ini sangat unik sekali yang dilakukan oleh Pak Prabowo, presiden kita kali ini. Baru kali ini ada hari buruh, ada bansosnya ya. Bagaimana menurut kalian?